Ada yang tepat namanya. Nabi bersabda ini akhlak juga. Salasun man kunna fihi fahuwa munafiq. 3. Kalau orang itu punya 3 ini, maka dia munafik. Kata Nabi, walin shoma wa shalla wa hajja wa atamah. Meskipun dia puasa, sholat, haji dan umrah, kalau punya sifat 3 ini dia tetap munafik. Munafik itu tuan-tuan dan puan-puan adalah kafir. Tetapi kenapa kita dikatakan munafik? Artinya ini sifat kafir ada pada kita orang Islam. Ya, 3 ini. Meskipun kata Nabi waqala inni muslim, meskipun dia berkata aku ini orang muslim, tetap munafik. Apa? Pertama, idza hadatsa kadzdzab. Jika dia berkata, maka dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, menyalahi. Wa idza tumina khana. Ketika dia dipercaya, maka dia berkhianat. 3 ini. Ini akhlak. Maka kalau di Indonesia, pimpinan-pimpinan yang korupsi, bintang-bintang tiap hari umroh haji, tapi dusta jalan terus, dusta terus, umroh terus. Dan ini hadis Nabi wa insama wa shalla wa hajja wa atamah wa qala inni muslim, tetap fahuwa munafik. Dusta. Nabi pernah satu ketika berdiri di penginapan inilah, menyandar, sambil berdiri tapi bersandar, lalu mengatakan, maukah kau aku beritahu 5 dosa besar? Ya Rasulullah. Nabi menyebutkan satu-satu. Durhaka kepada orang tua, berzina, ya, mengadu domba, ghibah. Itu keempat. Yang kelima Nabi senyap, tertunduk. Lama Nabi bersandar di dinding itu dan tertunduk. Lalu kemudian badan Nabi turun ke bawah, tapi tetap badannya di dinding sampai terduduk. Dan Nabi tunduk dengan muka yang sedih, seolah-olah Nabi tengah memikul beban ucapan yang berat ini. Sahabat tunggu apa yang kelima ini? Tiba-tiba Nabi setelah lama duduk, lalu Nabi bangun, artinya badannya agak ke depan sedikit dan berkata, ala wahiyal kadzib, ala wahiyal kadzib, ala wahiyal kadzib. Ketahuilah yang kelima adalah dusta, ketahuilah dusta, ketahuilah dusta. Itu yang Nabi. Rupanya kalau kita lihat sekarang, yang terbanyak akhlak yang buruk itu dusta. Sampai dusta itu jadi sebuah model kemajuan, sebuah sarana yang modern. Orang jika tidak dusta tidak maju hidup ini, tidak modern. Suami dengan istri dusta, istri dengan suami dusta, orang tua dengan anak dusta, anak dengan orang tua, dengan jin dengan guru, dengan murid, murid dengan guru, ya, penguasa dengan rakyat, rakyat dengan semua. Kalau di Indonesia pilihan raya mulai dari camat, bupati, gubernur, presiden, semuanya dusta. Di Indonesia, ya. Yang menyaksikan pun dusta juga. Dusta. Di kalangan bisnis dusta itu memang sudah akhlak utama adalah dusta. Patutlah Nabi pada masa itu berat. Satu hari Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bolehkah iman bersama dengan kedekut, bakhil? Kalau tadi kan iman dengan malu tak boleh terpisah. Lalu sahabat bertanya, bolehkah iman dengan kedekut itu bersama? Ya, mungkin. Artinya dia tetap beriman dan tetap kedekut, tidak akan tidak akan berubah. Maka tanya lagi, ya Rasulullah, bolehkah iman dengan pengecut?
Kita bagi tahu lah. Ditanya oleh istri apa menikah lagi ke? Oh ya Pak, ada dusta suami. Dia menikah lagi, tapi ditanya oleh istrinya apa betul menikah lagi? Kata suaminya, toh dusta tak? Dusta, tapi boleh tak? Boleh. Karena kalau dibagi tahu istrinya marah. Kalau sudah dibagi tahu istrinya, mestinya apa jangan bagi tahu. Jadi saya tahu jadi sakit. Jadi karena itu perempuan yang minta agar suaminya berdusta. Ada hal-hal yang emosional, itu menjadi dusta emosional. Yang ini adalah dusta moral. Ya. Seperti budak-budak kecil itu dusta emosional, itu mudah diperbaiki. Seperti misalnya suami istri bercerai kan, ya, dengan masalah dan sebab kecil, tapi memang dia dapat mengendalikan bercerai. Ini dalam hadis boleh berdusta. Kita yang bagi tahu kepada dua-duanya, Kak, abang itu sudah cerai dengan kakak itu, saya tengok makannya sedikit, padahal banyak. Tiap-tiap hari dia macam entah. Saya nampak bajunya pun pakai baju tak terurus. Saya ini kan yang laki-laki pun tengok macam sedih lah kan. Dia itu si cinta kepada kita, tapi malu. Memang abang tuh jenis orang yang tak mau kalau dia itu diketahui. Padahal mungkin suaminya pun suka-suka. Cakap dengan abangnya tuh begitu. Saya tengok kemarin kakak tuh masak. Tak tahu pikiran macam apa. Tak dimasak sampai gosong masakan itu. Dia tak perasan. Nah ini kan dusta. Dan keduanya kena marah. Ini boleh dusta. Atau dusta kita duduk dekat sini, ya, di dekat rumah misalnya duduk dekat sini. Kemudian ada orang lari macam tengah dikejar orang lari. Kita ada apa itu? Kemudian kita pindah duduk dekat sini. Lalu datanglah mungkin polis lah yang datang. Bang, tengok ada orang lalu di sini bang. Sejak saya duduk sini tak ada orang lalu. Tapi kalau duduk situ ada lah. Nah itu boleh. Karena dia lari daripada musibah. Nah kita tidak tahu apa persoalan orang itu. Kalau kita tahu nanti dibunuh dengan orang yang lalu tadi. Itu boleh. Jadi kita tahu apa yang sebetulnya dusta itu yang tidak boleh. Nah, seperti orang tua mau pergi ke kedai, lalu anaknya yang kecil tanya, mau kemana? Aku mau pergi kios kita. Kau jangan ikut, diinjeksi nanti. Loh, dia mau pergi kedai. Kenapa bagi tahu? Bila kita ini dusta, tak boleh. Nabi pernah berkata, jika orang tua berkata ini kurma padahal bukan, maka dia berdusta kepada anaknya. Katakanlah kedai ini kurma, jangan menangis, tinggal. Jangan anak itu dibiarkan sementara yang selama-lamanya dia akan menangis menjadi alat untuk meminta. Saya coba kepada anak, Bapak gimana Pak? Mau pergi kedai? Ikut kakak. Ikut Pak. Nah, nanti esok kalau pergi ikut. Nah, tinggal. Dia menangis kan? Nangis aku marah-marah nangis. Kita tetap tinggal. Tapi dalam hati kita yang mau karena kasihan. Tapi demi pendidikan. Tak dijawab pun kita tengok dulu sudah senyap belum dia menangis. Sudah baru pergi. Jangan dusta. Nah esok ditanya Bapak gimana tidak ikut? Tak payah ikut. Esok boleh. Dia bilang oke. Dia bilang kita sudah sembuh lah terus tak punya dendam pun tapi kita salah menuliskan membentuk akhlak. Jangan dusta. Saya sampai sekarang ini terkadang jika jaga malam, nah, mau pergi kandas takut. Kemudian saya tersenyum, ya Allah, ini akibat orang tua emak dulu nih, ya, suruh tidur malam, jangan nanti di situ ada harimau, di situ ada ular, di situ ada hantu. Takut. Kadang-kadang ayahnya disuruh jadi kucing. Bang, jadi kucing bang. Ayah dari suami, takut dia
dusta dusta pendidikan, psikologi, dusta psikologi. Nah ini dusta adalah dusta mengingkari kebenaran hak dan takdir serta ketentuan Allah. Tidak boleh didustakan. Hak adalah hak. Baik, itulah akhlak Rasulullah SAW. Sekarang halaman 10. Jadi betullah bahwasanya agama itu adalah sarana akhlak utama. Arti utama dia nomor 1. Yang pertama sekali, orang berakhlak itu perlu agama. Yang kedua, nah ini ada 10 sarana agar orang berakhlak. Ini ada di sini di halaman 11. Coba lihat kata-katanya Nabi, innama bu'istu liutammima kalimal akhlaq. Aku ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan apa alat kesempurnaan ini agar berakhlak 10. Alat kesempurnaan yang Allah bagi kepada Nabi, kenabian Rasul agar berakhlak adalah 10. Yang pertama, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam adalah agama. Ini adalah sarana pertama agar orang berakhlak. Maka semakin sempurna akhlaknya, semakin sempurna agamanya, semakin sempurna akhlaknya. Maka orang haji adalah rukun Islam agama, rukun agama yang 5. Maka selalu orang bertumbuh. Orang jika sudah haji maka akhlaknya sudah sangat baik. Maka itu tradisi kita ketika orang berhaji. Jadi kalau sudah haji, jaga akhlakmu. Karena dia sudah sempurna agamanya, mestinya sempurna akhlaknya. Lalu kenapa ada orang dia itu salah tapi tetap saja riba? Maknanya agamanya tidak betul, maka akhlaknya tidak betul. Semakin betul agamanya, semakin betul akhlaknya. Kalau kita ingin perbaiki akhlak, perbaiki agama. Ya, karena aturan hidup ini itulah yang agama. Akhlak itu agama. Yang kedua adalah lihat ini akal. Allah bagi akal untuk berakhlak. Itu sebab orang jika akalnya hilang, maka tak dikira lagi akhlaknya kan. Ini orang gila. Ya sudah, kena gila. Gila itu akalnya hilang. Kalau perempuan Nabi sebut naqisatul aqlin itu kurang dari segi kuantiti, bukan quality. Artinya akal perempuan 100% boleh memahami agama seperti laki, tetapi emosional perempuan dominan kepada akal, sehingga ketika dia berinteraksi dengan orang menggunakan emosional dulu, bukan akal dulu. Ini saya dibahas penting. Kalau lelaki akal dulu. Contoh, perempuan sering tak sabar. Tengah masak, makanan sudah tanya, esok kita makan apa Pak? Masak dulu, makan dulu baru cakap. Tengah makan pun kita esok makan apa? Ini habiskan dulu, jangan kita esok. Ini emosional. Tapi kalau laki-laki tak punya orang pun duduk pikir saja. Mau buat apa esok pikir, tak cakap. Karena akal dia dominan pada emosional. Tetapi ini bukan kekurangan, ini adalah kelebihan. Karena emosional yang kuat ini untuk jadi ibu hamil, melahirkan, dan menjadi ibu manusia. Contoh, saya kalau dengar anak saya menangis malam-malam yang baby kecil, saya cepat-cepat kaki saya mendorong pintu agar tertutup dan saya tidak mendengar tangisan. Dan saya tidurnya. Itu lelaki. Tengah malam nangis, baby. Cepat-cepat kaki saya tolak tidur dengan ketuk. Tidurnya. Letak pun bantal ke telinga. Tapi perempuan belum tidur pun dia berkata. Itu pentingnya emosional. Laki-laki cari akal untuk tutup pintu. Jadi sebetulnya seorang suami kena memaafkan kesalahan semua perempuan, karena bukan kesalahan akhlak tapi emosional. Itu tadi saya katakan, jika laki-laki cakap tinggi suaranya, bagi hidung lagu sudah.
ambil air yang sangat sejuk, saya letak di cawang itu, saya bagi gula banyak banget. Karena gula itu hanya hancur dengan air panas. Kalau air sejuk tak akan hancur lah. Tapi saya coba lama hancur gula ke lama istri saya marah. Nah, dia marah, saya kacau dulu. Rupanya sudah halus pun istri saya belum berhenti lagi marah. Selepas dia bersemarah, ini air gula manis sangat sejuk sangat. Seperti sejuk tadi saya mendengarkan marah. Baiklah. Maka yang kedua adalah ilmu. Ilmu itu adalah sarana untuk berakhlak. Coba, kenapa ramai orang berilmu tidak berakhlak? Ramai orang beragama tidak berakhlak? Ramai orang beragama tidak berakhlak? Nah, ini persoalannya. Perlu satu buku lagi untuk menjelaskan tentang ini. Satu agama, dua agama, tiga ilmu, empat al-rama. Tulis bahasa Arab supaya tahu karena ini asalnya bahasa Arab. Yang keempat itu adalah al-hilm. Saya tulis di sini. Ini sarana untuk berakhlak adalah pertama ad-din, kedua al-aql, ketiga al-ilm, keempat al-hilm. Boleh terbaca tulisannya? Ini. Al-hilm yang keempat ya. Yang kelima al-jawad atau al-jud, boleh al-jud. Kelima al-karam, karena manusia itu kalim. Keenam at-ta'ah. Kemudian ketujuh asyukur, syukur. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as-sabr, 10 ar-rifaq. Al-Fakir memperhatikan mana sih akhlak. Ya ini kan sudah akhlak disebutnya, tetapi ini adalah satu sarana yang Allah berikan untuk boleh berakhlak secara keseluruhan. Setelah din, akal, ilmu, maka lain-lain adalah hilal, jud, karam, ta'ah, syukur, sabar, rifaq. Ya. Inilah akhlak yang utama. Pertama adalah din, akal, ilm, hilm. Nah ini semua ini akal-akal asas, akhlak-akhlak asas. Orang dari sabar maka dia boleh iffah, boleh zuhud, ya, dengan sabar itu. Boleh qanaah, sabar. Yang utama sabar. Orang menyabari kemiskinan iffah, orang menyabari banyak harta zuhud, ya. Orang menyabari karena sabar ini umpama air. Sabar ini umpama air. Semua air tapi namanya beda. Ini kopi, ini teh, ini sup, ini semua air. Di mana diletak namanya berubah beza, tapi bendanya adalah air. Maka sabar berubah-ubah nama. Sabar ini namanya itu, sabar ini namanya itu. Maka akhlak lain keluar daripada sifat-sifat ini. Syukur, kalau orang sudah bersyukur, maka semua perbuatan baiknya tanda syukur. Seperti Rasulullah SAW adalah orang yang sangat-sangat bersyukur. Maka ketika dia Sayyidah Aisyah ingin duduk mesra-mesra dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sudah masanya dia memang mau sholat, dia pergi sholat, sehingga ditarik bajunya oleh Sayyidah Aisyah. Ditarik maksudnya jangan pergi dulu lah sini, karena istri Nabi 9 kan.
Orang istrinya tunggu giliran, sudah sampai giliran pun Nabi tetap saja waktu sholat tinggalkan. Kalau suami istri cuma satu kan 24 jam dekat rumah kan selama 1 minggu, sampai bosan pun melihat suami. Nah maka kata istrinya, tak payah pergi, kau kan sudah diampunkan oleh Allah sebelum dan sesudahnya. Maksudnya tak payah pergi sholat malam, engkau Nabi sudah diampun dosanya sebelum dan sesudah. Artinya duduklah sini dulu. Apa jawab Nabi? Tak boleh, aku bersyukur. Nah, aku sudah dibuat seperti ini, biar aku sholat untuk syukur. Kan akhlak itu. Ya. Maka semua perbuatan untuk bersyukur kepada Allah. Contoh, kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang taat. Jika orang punya sifat syukur, maka taatnya itu bukan untuk meminta. Ini tak, aku sudah sholat tapi rezekiku tidak datang-datang loh. Sudah sholat meminta. Dia dibagi sholat saja ditakdirkan untuk taat, itu sudah mesti bersyukur karena taat kita adalah taufik dari Allah. Pertama sebelum Allah bagi kita taat, bagi taufik dulu. Makanya setiap orang yang tahu akhlak, tahu agama, ketika dia berada dalam taat, alhamdulillah, engkau bagi taufik sehingga aku bersama orang soleh dan selalu aku berlakukan taat. Ini semua karena taufikmu. Dulu aku tak buruk, kemudian aku ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa si fulan, akhirnya orang itu mengajak kepada aku, itu taufik dari engkau itu. Maknanya ibadah kita kalau untuk membayar taufik itu pun tidak lunas. Bagaimana kita ibadah meminta lagi? Inilah ibadah yang mandul. Tahu mandul? Seorang perempuan yang tak bagi anak itu namanya mandul. Beda sedikit. Mandul artinya ibadah yang tidak menghasilkan akhlak. Ya. Begitu juga yang lain-lain. Nah, tajuk buku ini ada baru membincangkan tentang ini. Agama itu akhlak. Maka ada 10 serial sebetulnya buku ini. Bagaimana akal itu sebagai sarana untuk akhlak dan ilmu, hilm, juhud dan lain sebagainya. Ini adalah beragama itu akhlak utama. Ya, saya kira teman-teman perempuan selanjutnya itu adalah bicara tentang agama itu. Karena tak cukup pun masa kita buat, ya, tetapi ini boleh dibaca. Kita sudah bincangkan bahwa agama itu akhlak utama adalah seperti ini. Selanjutnya agama itu apa? Maka itu dijelaskan di sini dan ini boleh dibaca. Kalau mau disambung juga, insya Allah jika ada umur, ya, umur panjang dan ada takdir datang sini boleh kita habiskan. Atau mungkin jika serial yang kedua, yang ketiga sudah diterjemahkan, maka akan juga kita diskusikan jika ada izin Allah, insya Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apakah masih ada masa untuk soalan atau tidak. Yang saya serahkan.
bertahun-tahun, hanya sedikit berubah akhlaknya. Kita tidak menafikan bahwa tetap orang Islam itu punya akhlak baik. Dia menjadi Islam pun itu sudah punya akhlak yang tidak dimiliki oleh orang yang bukan Islam. Tapi memang secara sempurna, memang kena memperbaiki ibadahnya yang sempurna. Ya. Orang sudah berhaji pun terkadang mestinya sudah betul Islamnya sempurna kan. Selalu ulama dan Rasulullah mengatakan begitu. Ya, bahwa tak ciri orang yang hajinya diterima dalam balik haji lebih baik daripada sebelumnya. Karena haji itu menurut Imam Abu Hanifah dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Tapi sekarang kita tengok orang yang melakukan dosa besar, yang dia mau saja pergi haji, mau menghapuskan dosanya, nanti bagi dia berbuat lagi besar haji lagi, nanti dia punya uang. Itu masuk kepada satu ayat yang Allah katakan ada orang yang beriman kemudian kafir, beriman kafir, summa zdada kufran. Nanti Allah jadikan tambah kekafirannya. Itu yang kita jika menerapkan tentang orang lain, maka kita tidak menghina orang itu pelajaran bagi kita. Tapi inilah jawaban tentang keadaan kondisi umat makhluk atau seseorang yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran. Tetapi kita menyikapinya bukan menghina. Kita tidak tunjukkan akhlak pada dia, karena kita bukan Tuhan. Tuhan lah yang mengatur semua orang ini. Yang kita tidak pikirkan orang itu masuk neraka ke surga kan, kita tak dibagi beban itu tanggung jawab kita memegang amanah diri kita saja. Amanah apa? Amanah agar berbuat baik kepada Allah melalui semua makhluk, itu saja amanah yang kita pegang. Adapun orang itu, Allah punya urusan mau dibuat apa itu Allah punya urusan. Dia pun masing-masing punya amanah. Siapakah yang paling pandai menjaga amanah ini? Berbuat terbaik pada semua orang karena itu amanah dari Allah. Adapun orang lain tidak berbuat baik kepada kita, itu amanah dia. Dan itu urusannya dengan Allah, bukan dengan kita. Berpikirlah sehat dan tauhid seperti ini. Selamat. Jadi kita lihat orang buruk, oh, alhamdulillah bukan saya dari dia. Kalau dulu orang sekampung saya semuanya buruk kecuali saya. Sehingga saya boleh memberi nasihat, boleh mengajar kepada dia, pahala saya sangat banyak. Oh, bestnya saya. Mestinya begitu. Tidak berpikir untuk itu memang buruk ya. Aku ini memang soleh. Aku pun Allah yang buat. Kita bersyukur. Tiap-tiap hari kita bercermin kepada Allah. Ya, artinya itulah contoh orang yang ibadah tidak ikhlas, akhirnya tidak membuahkan akhlak. Maka jadikan pelajaran kita ikhlas, agar ibadah itu membuat sinar akhlak kepada kita. Nabi yang bersabda, "Idza aznaba al-'abdu dhanban, nuqitat qalbuhu nuqtatan saudan, wa idza taba wa 'amila nuqitat qalbuhu nuqtatan bayda." Jika orang berbuat satu dosa satu titik, itu satu ilustrasi, satu contoh, bukan ada titik betul-betul artinya gelap, hitam, titik hitam. Jika banyak dosa itu hitam, semua macam cermin, kalau banyak hitam kotor. Tapi jika kau batal amal dan titik-titik sinar, sehingga dia terang benderang sekali itu mengetahui hak dan batin, melihat Allah semuanya dan memaafkan orang. Coba Nabi Muhammad sangat pemaaf, sudah marah pun dia senyum. Sampai orang yang melihat, yang mencaci itu melihat dia senyum, tambah marah dan naik pusing. Satu, dia kenapa senyum aku begini? Tak sanggup dia menahan benci kepada Nabi. Tapi Nabi tidak, karena kekuatan rohani akan menang, akan memimpin kekuatan rohani. Tapi akhirnya dia kalah. Coba orang yang pemarah dengan orang yang tidak pemarah akan kalah yang pemarah. Sampai dalam begadang. Kita kalau begadang tidak boleh marah, senyum saja. Kita kuasai marah kita. Karena Nabi berkata bukanlah kekuatan itu marah, tapi mampu menahan marah. Bukankah kekuatan itu adalah badan yang kuat, tapi mampu menahan marah. Sampai dulu saya waktu mengaji pondok dulu masih main jin-jin itu. Dulu lah. Jadi orang 40 orang suruh pukul saya, tak mampu memukul saya. Tapi saya bagi syarat dulu.
Saya bilang fokus, konsentrasi, marah, kemudian marah. Kemudian saya masukkan jin 40 orang, masuk, pukul tuh. Saya senyum tak marah. Ya, kalau pukul tak sampai. Saya kasih pedang pun dia bacok kepala saya. Tak, karena dia marah. Lemah orang marah. Itu sebab jin yang merasuk itu adalah akibat marah. Orang pemarah jin merasuk. Marah itu lemah. Banyak bicara tentang bagaimana membuat jiwa kuat adalah akhlak. Jangan pikirkan orang, pikirkan Allah saja. Jangan pikirkan suami tak sayang kepada kita. Betul. Dan saya beritahu, saya suami untuk beberapa istri. Tak sayang pun saya dengan istri saya. Yang saya pikirkan bagaimana saya menghormati dia seperti menghormati Allah. Selesai. Tak pikirkan dia mati bila, makan tak makan, ya, semua ada di sini dari Allah. Saya usaha dapat, tak apa tak bagi. Marah dengan saya. Ya, esok kita cari. Tak saya pikirkan. Ini ibadah dan Allah yang memerintahkan diri selesai. Oke. Ya. Saya punya guru Syekh Yusuf, masa dia muda sebelum dia pergi ke Kanada, dia duduk di rumah apartemen, dia duduk di bawah, lalu tiap-tiap hari jiran itu diantar bagi sampah ke balkon dia. Ya, istrinya marah-marah, kata saya Yusuf, itu ibadah kamu membersihkan balkon. Apa bersihkan itu setiap hari? Satu hari tak bagi sampah, si Yusuf naik ke atas. Hari ini kok tak makan, kenapa tak ada sampah di balkon saya? Ya. Akhirnya dia malu sendiri, kita tak buat apa-apa. Tak apalah, nanti saya bersihkan. Mungkin kau bawa sampah ke bawah, mungkin tak sampai jatuh. Kata apa? Tapi bukan berarti merajuk. Hari ini kau tak bawa sampah kan? Nah, lain wajahnya deh. Jiran orang ini, sebab kenapa kita Rasulullah jika jiran menyakiti kita tinggal Rasulullah. Ya Allah. Makanya di Arab itu jika marah kepada orang, ya, dia minta maafnya dengan mengucap apa? Wan Nabi. Demi Nabi, maafkan demi Nabi. Orang tersebut. Dan Nabi suruh. Ya, selalu bilang wan Nabi. Kata orang minta-minta itu dia nyebutnya wan Nabi. Ya. Bagi saya wan Nabi demi Nabi, agar orang memberi adalah dengan sebab perintah Nabi. Kita kalau sangat mencintai Nabi, jika kemudian ada perintah dia yang kita mau langgar, terbaik banyak Nabi. Bukan hanya terbanyak itu perintah Nabi, tengok akhlak Nabi pun macam itu, Masya Allah. Ini maknanya kita mau persoalan kita kepada orang lain, masalah kita kepada orang lain selesai. Karena kalau kita berusaha selesai. Bahkan berakibat, kalau di Indonesia ada tak istilah musuh buyutan, ada tak? Bukan musuh yang turun-temurun. Nah, orang di Indonesia nyebut musuh buyutan. Saya tak tahu buyutan itu adalah dari bahasa Arab lain, jamaknya buyut. Ya. Jadi musuh buyutan rumah dia, anaknya, cucunya, mungkin lah itu tafsiran saya apa musuh buyutan. Itu pun mungkin di Banten saja atau semua Indonesia saya tak tahu. Turun-temurun. Akhirnya turun-temurun. Tak bayar. Orang kalah dengan
dia marahin saja, sudah selesai. Ada orang menikahi satu keluarga, dia menikah sini, lalu keluarganya tak setuju, tapi dia setuju dengan orang lain. Dia malah sikapi saja dengan sudah penting. Karena orang hakikatnya kita lihat hakikatnya. Allah akan menguji apa pada saya. Memang kita sering mengatakan takut tidak mampu ujian ini, berserah kepada Allah, memang kita tak mampu. Allah yang mampu. La haula wala quwwata illa billah. Itu saja. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jika kita memang menghadapi sesuatu yang tidak mampu, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala. Sebetulnya begini, akhlaknya Nabi, sahabat-sahabat buat ketika dia menghina, dia tidak mampu, maka dia membagi hadiah. Saya tengok saya punya syekh lagi, saya Yusuf. Tiba-tiba dia merasa melihat muridnya hina di mata dia, karena mungkin tak baik lagi, kalau masih buruk lagi, masih akhlaknya. Tiba-tiba dia belum cakap buruk, belum. Dia baru punya prasangka buruk kepada muridnya. Ya. Tiba-tiba si Yusuf di sini, dia duduk dan Yusuf berdiri di depan. Begitu berdiri, kemudian dia lempar pen dia ke bawah kaki muridnya ini. Setelah pennya dilempar, maka saya ambil pen itu langsung mencium kaki. Murid itu menangis, kenapa saya mencium kaki saya? Saya merasa sombong tadi, merasa engkau hina di mata. Ya, aku minta maaf. Tak boleh apa-apa pun. Ya. Itu dicontohkan oleh guru bagaimana berinteraksi kepada orang. Murid itu bukan hanya melihat tapi merasa ada warisan akhlak itu. Saya bayangkan bagaimana dulu para sahabat itu. Dia bagi hadiah, dipuji mana. Bahkan terima kasih. Aku tak tahu kalau aku punya sifat buruk. Engkau yang Allah buat cakap mengatakan, terima kasih engkau telah memberikan hadiah yang sangat besar. Nah, karena memang kita ini luka kepada Allah, jadi tak ambil kita. Tidak, memang dia itu buruk. Ini kan tengah cakap apa? Tengah cakap buruk. Memang dia itu buruk. Tengok, mulutnya pun macam itu bentuknya. Sampai ke mulut. Keturunannya pun saya tahu. Dari, kalau di Indonesia, dari Nyai Roro Kidul, dari jin. Orang boleh buruk, orang boleh jahat, tetapi jika sudah Allah datangkan kepada kita, ini maknanya Allah menguji kita. Ramai kita yang kita tak tahu orang buruk, dan ketika Allah bagi kita, jiran kita ke apa kita. Ada satu contoh saya akan ceritakan, seorang ibu, seorang suami istri, ya, dia bertanya kepada saya di Indonesia, Kiai, saya suami saya ini penjudi, pemabuk, dan dia tiap hari marah. Kalau saya balik ngaji marah. Dia melarang saya mengaji, hampir saya mau dipukulnya. Tapi saya sabar, ya ini. Perempuan aku sabar sendiri. Saya sudah cakap kepada Ustaz apa yang berhenti? Lama kali mungkin terima saya terkholi. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat. Mengaji itu wajib. Tak biar suami begitu. Tapi saya tiap hari gimana sampai Ustaz itu bilang kamu sabar. Saya berhenti. Mau cakap kepada saya tapi sudah ngaku sabar. Saya bilang yang bilang sabar siapa? Ustaz tak tahu kamu sabar tak? Yang sabar suami saya marah-marah saya. Berhenti tak marah-marahnya? Tak, bahkan sekarang semakin teruk. Mungkin saya mau bicara kamu. Cuma Ustaz saya berhenti tak mengaji. Dia marah saya berhenti mengaji. Berhenti mengaji. Kenapa Ustaz? Suami lebih abdol daripada mengaji. Ini suami marah. Tapi kata Ustaz, kamu sekarang tengah minta nasihat kepada saya. Jangan cakap Ustaz yang lain, kiai yang lain. Ada orang minta nasihat. Jika dibagi nasihat kalau tak sesuai jangan jawab di situ. Bawalah pulang ke sana. Dilaksanakan tak dilaksanakan benar.
Oke, kau dari mana? Tahu dari kamu cakap bohong kepada saya. Jadi saya berarti mengaji, tunjukkan ilmu dan agamamu dalam bentuk akhlak kepada suami. Buku ini pun salah satu inspirasi daripada itu. Nah, orang menyalahkan orang, tidak menyalahkan diri. Orang lain itu cermin kita. Dan Allah itu yang menunjukkan tuh sifatmu pada orang. Maka kita yang Allah melihat orang lain itu selalu sedih. Rubah diri kita, rubah gambar kita melalui orang. Tak mungkin kalau kita tersenyum orang merumut, mesti orang kita senyum, meskipun dia tengah sedih. Kita datang senyum, mesti orang itu tengah sedih. Kemudian merumut lagi. Tapi kita masuk merumut dengan orang. Kenapa orang semua merumut? Bawa cermin. Oh, aku yang merumut. Artinya seperti itu orang itu jangan salahkan orang. Itu semua dari Allah. Yang paling cermin yang dekat suami istri. Ya, maka senyumlah setiap saat. Maafkan sirah. Kalau kita tahu yang kita tahu kebenaran dia tidak tahu. Ya, seperti doa Nabi, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Maafkan mereka karena mereka tidak paham. Bukan tidak paham, tapi tidak paham. Paham. Karena mereka tidak paham. Oke. Alhamdulillah, kita telah mendengar ulasan yang jelas kepada kita hari ini tentang akhlak. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh kepada kita pada hari ini dapat kita amalkan, insya-Allah masuk akhlak itu dalam diri kita dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah buku ini kalau ada kesempatan dalam masa akan datang, Sidi Syekh akan sambung lagi kalau ada siri-siri yang seterusnya, insya-Allah. Karena perbahasan akhlak ini cukup luas dan penting pada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, buku yang tuan-tuan miliki ini baik baca lagi sekali lagi. Dan mungkin ada yang persoalan yang seterusnya akan ditimbulkan pada masa akan datang. Pada tahun ini tuan-tuan kita akan adakan majlis qasidah burda Imam Busiri yang tuan-tuan boleh dapatkan buku ini, buku qasidah al-burda Imam al-Busiri. Kalau nak dapatkan dulu, boleh dapatkan di luar ataupun petang ini di Masjid Seri Embangan. Kita akan adakan qasidah burda ini selepas solat asar. Tuan-tuan puan-puan sembahyang asar di masjid, insya-Allah lepas itu kita akan sama-sama dengan kumpulan qasidah Darul Hasanin kita baca qasidah ini sehingga tamat, insya-Allah. Dan pada sebelah malamnya Sidi Syekh akan bersama dengan kita untuk menjelaskan isi kandungan qasidah burda Imam Busiri, insya-Allah. Tuan-tuan boleh dapatkan pada sebelah petangnya, insya-Allah. Mudah-mudahan qasidah burda ini hidup semula sebagai suatu bacaan dan juga sebagai suatu bahan penghayatan dalam hidup kita yang suatu ketika dulu pernah qasidah burda ini dibaca, dilantunkan qasidah ini 30-40 tahun yang lalu. Kampung saya dulu selalu dibacakan, masa saya masih kecil dibacakan. Tapi sekarang ini tak ada. Kampung saya yang ada apa acara dari kampung tuan-tuan?
mubarak insyaallah, dan isi kandungannya amat bermakna dengan puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan jangan ke mana-mana datang kecuali ke Masjid Putih insyaallah. Jangan ke mana-mana malam ni. InsyaAllah bawalah anak-anak kita, anak cucu kita, supaya mereka boleh kenal apa dia tafsir Al-Quran Imam Busiri insyaAllah. Ya, banyak apa. Agar dia berbuat tuan-tuan pegang tu ialah 8 RM. Yang tafsir Al-Quran ini ialah 15 RM. Berapa? Masyarakat 10 Tuan-tuan boleh serahkan di luar masjid insyaAllah. Jadi tuan-tuan, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah redha kita insyaAllah, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi pada kali ini. Kita akhiri dengan baca tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.